Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning Tarwamer Kasalpati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita lagi berada di Joglo Duren Awi. Nah, ini kembali kita mau kirim bibit ke Magetan, Jawa Timur, teman-teman. Jadi bibit yang mau kita kirim yaitu bibit OC atau duri hitam yang rawatan dari kecil sudah rimbun seperti ini, tingginya 130 cm, ada yang lebih, ada yang ya kurang lebih lah ya. Nah, itu planter bag ada yang 50 liter, ada yang 75 liter, harganya Rp175.000, ada yang 100, ada yang Rp200.000. Jadi kita posturnya yang agak besar, memang tingginya udah 150, itu kita harga 200.000. Kalau yang di 130 140 kita harga Rp175.000. Nah, ini kita mau langsir sekalian, ini mau cek ya, kita bikin gazebo itu untuk ke depan, rencana itu biar bertahap kita bisa nabung atau nyicil untuk nambahin gazebo atau bangun joglonya ya. Kalau kita serempak ya kewalahan, karena ini aja udah kewalahan banget ini teman-teman. Ini sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ini enggak kita semprot enggak kita pupuk. Kalau penyemprotan sih rutin ya, 2 minggu sekali. Hampir 3 bulan tidak kita pupuk, rumput tidak kita bersihkan, karena itu tadi ya teman-teman, untuk membersihkan lahan ini yang ini ya, kalau untuk pembuatan tempat penyiraman itu menghabiskan dana kurang lebih sekitar 10 juta ya sekali kerja. Padahal ini tidak ada hasil lain karena pepayanya kemarin juga gagal teman-teman, seperti ini, busuk. Setelah turun hujan busuk seperti ini, mudah-mudahan ini nanti kita potong masih bisa tumbuh dan masih bisa panen di musim kemarau. Ini duri hitamnya seperti ini dah, tapi kita lihat, tetap kita pantau. Kemarin ada yang kuning itu langsung kita gemburkan tanahnya, langsung kita siram antrakol dengan insek, kita taburin furadan. Tapi kalau yang terlihat masih bisa bertahan, nah ini sekalian nanti penggemburan tanahnya kita buatkan tempat penyiramannya yang melebar, gundukannya kita perbaiki, terus langsung kita pupuk, Nah, ini loh sampai seperti ini nih. Ini sudah kita babat dengan pemotong rumput aja, nggak kita gemburkan teman-teman. Tapi kita tetap pantau ya. Yang penting tumbuhan kita masih aman. Kalau ada yang kena masalah itu, kalau kita keliling kan ketahuan, daunnya itu biasanya kelihatan kuning pucat. Nah, itu kena masalah, dari bawahnya langsung kita gemburkan. Jadi kita tanganin yang bermasalah aja sementara. Dan nanti kalau ini habis kirim dapat uang, baru kita buat perawatan tanaman-tanaman kita yang di lahan ya. Memang untuk menanam durian semua orang bisa. Untuk membeli bibit itu sudah mahal, tapi lebih mahal lagi ongkos perawatan. Semua orang bisa tanam, pas seneng-senengnya pengen tanam bisa tanam. Tapi untuk perawatan berikutnya, selanjutnya itu harus benar-benar diperhitungkan, karena durian itu perawatannya sangat tinggi dan butuh waktu yang tidak ditentukan ya. Jadi kita tidak menentukan nanti di usia berapa tahun kita harus kita mendapatkan hasil yang bisa untuk menutup kebutuhan selama perawatan. Jadi kalau kita menghitung 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun kita tentukan, nggak bisa seperti itu teman-teman. Itu tergantung perkembangan pohon dan perawatan juga ya. Kalau perawatan bagus, kita 4 tahun itu biasanya belajar bunga, dan ke 5 ke 6 itu baru stabil. Tapi sekali panen sebenarnya kalau di usia ke 6 itu, kalau rezeki lagi bagus, rezeki lagi baik, itu bisa pulih selama perawatan awal sampai dengan usia 5-6 tahun teman-teman. Cuma kita kan tidak bisa menentukan, karena rezeki itu Allah yang memberikan ya. Kalau kita target
itu malah nggak bisa. Jadi hidup ini itu usaha, ya, usaha, berdoa, tetap kerja dan berdoa, tapi tidak bisa kita target hasilnya. Hasilnya tetap kita serahkan. Tapi kalau usahanya sungguh-sungguh, kerjanya rajin dan berdoa, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Itu aja teman-teman. Nah, ini kita lihat, kita mau langsir-langsir dan ini truknya udah datang di sana. Ada juga durian yang kita muat itu, ada juga durian OC yang harganya 450.000. Jadi ukurannya lumayan besar, rata-rata tingginya ya 170, 180, bahkan ada yang 2 meter. Iya, nembus bang? Gede lah? Nah gede aja gawa. Kalau nembus jangan dibawa bang. Itu harusnya digeser nanti bang, semua digeser kalau sudah habis muat. Nah, karena udah nembus teman-teman. Karena ini memang benar-benar perawatan dari kecil kayak gini loh. Ini yang baru pindah-pindah kemarin saya video. Nah, udah mulai kelihatan mau tumbuh tunas. Nah, nanti langsung kita tembak NPK nih. Sekalian nantilah kita barengan kalau sudah kita bersihkan. Jadi sebelum dipupuk ininya dibersihkan. Karena ini pakai sekam mentah, risikonya seperti ini. Nah, dia tumbuh. Nanti kita tembak NPK langsung pecah tunas ini, langsung cepet. Jadi ini sih satu pohon ini paling kita pakai sekitar 1 sendok teh lah ya. 1 sendok teh. Kita harus rajin membersihkan ini teman-teman kalau ngepot. Jadi nanti ada bagiannya. Jadi ada anak PKL lah suruh ngebersihin di bawah teman-teman. Jadi yang kemarin jelek-jelek itu ngipas-ngipas ini sudah mulai kita lidi seperti ini. Masuk planter bag kita lidi. Habis itu kita biarkan. Nanti ke atasnya langsung berkembang sendiri. Nah inilah. Nah, udah mulai bagus, baru beberapa hari ya. Saya video. Pemindahannya saya video itu. Kalau nggak dilidi, untuk ditanam di lahan langsung sih nggak masalah. Kalau untuk pembibitan ya kita pakai lidi ya. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak susah kalau sudah masuk di lahan, karena bibit sudah tinggi, mungkin nanti jualnya udah di atas 1,5 meter, percabangannya dari bawah biar bagus. Kalau nggak dilidi dari bawah terus tanamnya tiba-tiba besar, keadaan ngipas, nanti pembentukan cabangnya lumayan lama. Kalau pengen ini ya. Itu kok malah di situ ya bang. Itu kan ada pocong bebek bang di situ. Nah, jadi ini embung juga ini buat penyiraman yang di sini teman-teman. Jadi di tengah-tengah ini ada sok paralon besar 1,5 N, kita masukkan ke dalam, kita L dari bawah. Nah, langsung kita keran di sini, nanti tinggal buka, itu tinggal pembagiannya di sana. Itu bibit yang besar sudah di sana, ada yang 2 meter, ada yang terus sengon sebelah sana ditebangin teman-teman. Nah, ini sudah mulai kita tambahkan gazebo. Nah, nanti biar bertahap lah ya, nyicil-nyicil. Ini kemarin habis bibitnya yang pembesaran habis kita jual, terus kita bikin ini, saya beli tiang-tiang ini tiang jati ya. Ini usianya mungkin lama nih, ratusan tahun mungkin ya. Ini karena rumah kuno yang dibongkar. Sekarang kan orang lagi ada juga yang anak-anak muda sekarang itu malah senengnya itu rumah tembok yang jadi rumah-rumah limasan, pencu yang kecil itu, yang kayu itu diganti, ini catnya masih. Jadi kalau beli bekas seperti ini itu murah, tapi sebenarnya nilai seninya tinggi teman-teman. Ini udah usianya udah ratusan tahun ini, kayu-kayu seperti ini. Nah, ini catnya cat lama ini. Nah, ini kayu lama sebenarnya paling dicari orang malah ini ya, karena sudah bener-bener kering banget. Ini juga kayu lama. Ini paling kalau kita beli ya kayu-kayu lama nih, kalau orangnya nggak butuh gitu, maksudnya susah, dia jualnya kan susah juga. Nah, itu bisa lebih murah dipakainya. Kalau sama kayu-kayu baru yang kualitas super pun itu malah masih kalah sama yang ini. Kalau ada orang yang seneng seni itu malah kadang dia lubang-lubang kayak gini nggak ditutup. Ini gregesin teter. Nah, ini kayu jati. Jadi lama nih, ratusan tahun teman-teman. Ini beli kemarin ada orang ganti rumah ya, kayu tembok ditawarin. Udahlah berapa gitu. Kadang-kadang itu ya di atasnya juga itu ada kayu lama. Nah, itu juga kayu lama yang tengah itu. Nah, itu kayu lama bekas-bekas. Jadi kita memang tetap kalau membuat sesuatu itu tetap
istilahnya mengirit biaya, cuma kita nggak mau kualitas abal-abal. Jadi kalau kayak gini, memang kalau hitungan beli sebenarnya itu kalau kayu bekas seperti ini harga itu jangan sampai mau kalah sama kayu lama. Cuma kan pandangan orang sekarang anak-anak muda kan sudah bekas gitu, kadang-kadang cuma di rumbu nggak dijual gitu. Kemarin ditawarin terus satunya berapa ini tidak salah, belinya cuma 350.000 satu batang. Tapi kalau pas orang yang sudah masuk di penampungan kayu-kayu lama, kayu bekas lama, kayu jati ya harganya bisa 2 kali lipat teman-teman. Karena ini sudah bagus banget. Ini catnya sudah masih tinggal sedikit-sedikit ya, karena susah memang kita serut lagi. Kalau kita catnya kita biarkan untuk apa bikin tiang sih sebenarnya nanti selencoh sama itunya. Kalau ini kayu serimpingan, kayu apa ya, tipisan jati ya, Pak. Makanya kita sambung seperti ini. Ini kayu-kayu baru, kalau ini kayu jati juga ya kita manfaatkan. Yang penting kita apa ya, bikinnya itu asal kita lihat modelnya kayak apa, tukang kita ya oke. Nanti mantep, ini manis nih nanti. Nah ini sandarannya kayak gini. Nah ini nanti buat tongkrongan ke sana, pandangannya ke sana ngopi. Habis 2 orang habis 10.000 sampai 15.000, sama makan di sini habis 20.000 lah. Itu orang bisa menikmati di sini, kita nggak mau. Yang penting kita buat kerjaan nanti lah insya Allah di hari tua. Jadi kita kerja nanti apa itu hasilnya. Kalau sekarang mungkin orang itu masih mikirnya uangnya itu masih mudah cari, tapi kalau sudah tua nanti saya banyak melihat ya orang-orang yang di masa mudanya itu berkelimpangan harta, salah-salah dia tidak merintis di masa tuanya, dan di masa tuanya kehidupan kita tidak ada yang tahu teman-teman. Tidak sedikit orang yang waktu muda pintar cari uang, berkelimpang harta, ternyata di hari tuanya kehidupannya sangat memprihatinkan juga tidak sedikit. Nah, kita paling tidak tetap berusaha, tetap bekerja terus, nanti harapannya hari tua kita masih tetap bisa ada penghasilan. Tidak mungkinlah kita ya sebagai orang tua itu mengandalkan pemberian daripada anak, itu tidaklah mungkin ya. Kalau bisa ya kita tetap berusaha. Kalau toh hasilnya sekali lagi itu tadi kita tetap serahkan. Tidak bisa kita merencanakan, kita tabung uang saja kadang nanti untuk biaya anak sekolah sampai kuliah, sampai lulus, tiba-tiba sebelum kuliah tabungan itu habis. Itu tidak sedikit. Jadi saya tidak mau kok sampai memastikan jadi uang, seandainya punya uang itu besok buat apa, kecuali sudah terjadi. Kadang kalau sudah terjadi pun kita sudah belikan sesuatu aja, kalau Allah belum mengendaki itu kadang-kadang masih diminta ya, diambil sama Allah. Itulah ya. Jadi sebenarnya kita itu ya cuma bisa bekerja, berusaha dan berdoa teman-teman. Ini kalau ini kayu bekas juga. Pokoknya tiang-tiangnya saya nggak mau beli kayu baru, ini kayu bekas-bekas. Nah ini tiang depan biasanya yang kecil 10 atau 11 sih. Ini mana iki piro nih kak cilik nih cagak ini? 11? 10? Wah ini cuma 10 teman-teman, karena ini tiang depan, tiang emper rumah. Kita beli murah kayak kalau gini nih, 4 cuma 1 juta. Tapi kalau seandainya ada yang beli gazebo seperti ini ukuran 2 meter, itu kita jualnya minimalis seperti ini masih 15 juta ya Mas Mani ya? Oh ini 15 juta. Burungannya itu mahal tuh, tenaganya aja 3 juta teman-teman. Belum gentengnya, belum apa. Jadi kayunya kalau kita hitung, wah belum catnya, nanti belum finishingnya. Kadang ada yang tergantung ya, kalau kayunya kayu baru, kayu biasa, yang kayu sedang lah ya, sama-sama jati itu kita jual bisa 12,5. Kalau ini kayu kuno, tiangnya aja sama atas-atasnya kadang lah ya. Kalau usuk kita memang pakai kayu Kalimantan, kadang kayu Sumatera apa Kalimantan, yang penting kayu keras, kayu yang bagus, lurus kalau digergaji.
Ini ya harga 175.000 ya. Tingginya ya 130 cm lah kurang lebih. Ada yang 140. Tapi kalau dilihat sih memang batangnya kecil ya, karena ini bukan dari bibit dongkelan, melainkan dari perawatan dari kecil. Tapi udah asal taruh panasan dari awal, itu udah kita panaskan sehingga kalau nanti dipindah lahankan itu cepat ya pertumbuhannya, teman-teman. Ini itu yang besar-besar sudah ditaruh di bawah, nanti atasnya ditumpuin ini. Ini pesenannya duri hitam semua ya, satu truk. Kemarin ada juga yang musangking semua, dalam satu truk itu musangking semua. Ini duri hitam semua. Tuh. Itu duri hitam semua. Semuatnya. Jadi pesennya nggak dihitung berapa pohon, itu enggak. Jadi satu truk sak muate gitu ya. Mau muat 80 apa muat 100 ya. Apa enggak masalah. Pokoknya satu truk, intinya seperti itu, teman-teman. Ini, wih mantap sekali ini duri hitamnya. Yang kecil yang harga 175 sama 260 batang. Yang gede berapa? Yang besar ini baru 12 ya, nanti kita tambah, mungkin yang besar 20, yang kecil nanti kita upayakan bisa 70. Biar kalau muatnya banyak itu enggak berat di ongkos, teman-teman. Nah, seperti ini. Itu yang besar 450.000, teman-teman. Cuma yang lain itu potnya 100 liter, yang itu 200 liter. Jadinya mengangkatnya berat dan habis-habisin tempat aja itu. Nanti kalau ngepot ya teman-teman, kalau ngepot di bedongkelan 100 liter aja, kalau 1 tahun masih longgar. Nah ini personil kita ini. Gila deh. Nah ini kita sudah isi penuh. Jadi ini muatnya 90 pohon durian. Jadi insya Allah aman. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.